Pembelajaran kita hari ini adalah tentang ukuran pemusatan data, yaitu min, median, dan modus. Kompetensi dasarnya adalah: 1. Menganalisis ukuran pemutasan data tunggal dan data kelompok. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Sedangkan indikator keberhasilannya adalah: setelah pelajaran selesai, diharapkan siswa dapat menentukan min, median, dan modus data tunggal dan data kelompok. 2. Dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan min, median, dan modus pada data kelompok dan tunggal. Ukuran pemusatan adalah sembarang ukuran yang menunjukkan sekelompok data yang diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya. Ukuran pemusatan terdiri dari 1. Min, 2. Median, dan 3. Modus. Min adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Perhatikan contoh min data tunggal. Seluruhnya dijumlahkan dibagi banyaknya data. Dijumlahkan seluruhnya dapatnya 90, sedangkan datanya adalah 9, maka minnya adalah 10. Untuk data kelompok, min data kelompok, kita perhatikan di situ ada pengelompokan data, ada frekuensi, ada nilai tengah. Nilai tengah adalah 20 tambah 24 bagi 2, 22. FI dikali XI maka dapatlah 88. Kita perhatikan contoh berikut. Jumlahkan, berarti minnya adalah 1710 dibagi jumlah datanya atau jumlah frekuensinya adalah 50, maka diperoleh 34,2. Median. Median adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Kita perhatikan contoh untuk median data tunggal apabila datanya ganjil dan apabila datanya genap. Kalau datanya ganjil maka kita ambil yang tengah, sedangkan kalau datanya genap kita ambil di tengah. Ada dua data. Dua data itu dijumlahkan dibagi 2. Median data kelompok. Pada median data kelompok mempunyai rumus TB sama dengan N per 2 dikurang FK per F besar dikali P, di mana TB adalah tepi bawah kelas median, sedangkan FK adalah frekuensi kumulatif, sedangkan F besar adalah
frekuensi median, sedangkan P adalah interval. Letak kelas mediannya adalah 50, karena datanya 50, maka 50 dibagi 2, maka diperoleh adalah 25. Sedangkan tepi bawahnya adalah karena kelas mediannya adalah di data ke-25, berarti sekitar 30 sampai dengan 34. Maka TB adalah batas bawah dikurang 0,5. Kita perhatikan contoh berikut ini. Maka diperoleh mediannya adalah 34,14. Modus adalah nilai yang paling sering digunakan atau nilai yang paling sering muncul. Kita perhatikan modus data tunggal di bawah ini. Maka karena ada 11 data yang keluar, maka modusnya adalah 11. Maka 11 adalah modus karena mempunyai data yang paling banyak. Untuk modus data tunggal, kita perhatikan yang paling banyak di frekuensinya adalah 14. Contoh berikut ini, berarti itu disebut dengan frekuensi modus. Sedangkan kelas modusnya atau kelompok modusnya adalah 30 sampai dengan 34. Sedangkan tepi bawahnya adalah batas bawah dikurang 0,5. Berarti tepi bawah kelas modus adalah 29,5. Sedangkan D1 adalah frekuensi modus dikurang sebelumnya, berarti 14 dikurang 8 sama dengan 6. Sedangkan D2 nya 14 dikurang 12 sama dengan 2. Maka karena rumus modus adalah tepi bawah tambah D1 per D1 kali tambah D2 kali interval atau panjang kelas, maka diperoleh modusnya 33,25. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan paham ya tentang min, median, dan modus. Nah, di sini ada lagi satu lagi. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham tentang ukuran pemusatan. Terima kasih dan selamat belajar.